Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan datang menemui mereka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Rabbmu akan datang sementara malaikat berbaris-baris bersaf-saf itu. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluk yang disebut dengan Jahannam. Waji'a bi Jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Didatangkan neraka Jahannam. Jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan? Jahannam ini ditarik memiliki 70.000 tali untuk nariknya itu. Sementara setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Besar sekali Jahannam itu. Ya. Kemudian ditampakkan di hadapan manusia. Ketika kemudian ditampakkan di hadapan manusia, disinilah manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok al-muqarrabun. Kelompok muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka langsung diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari Jahannam, kemudian diletakkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut Ashabul Yamin diangkat juga, dijauhkan dari Jahannam sehingga Jahannam berawal di bawahnya. Tetapi ada kelompok yang disebut dengan zalimul nafsi. Mereka akan tetap berada di situ, dikitari dan dikelilingi oleh neraka Jahannam, naudzubillah. Mereka itulah yang akan merasakan hisab Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Jahannam itu sudah dibentang di hadapan manusia, disitulah Allah akan letakkan satu jembatan menuju sorga yang disebut dengan as-sirat. Makanya ulama akidah ketika memberikan makna sirat itu jisrun mamdudun fauqa jahannam, sebuah jembatan yang diletakkan di tengah-tengah Jahannam. Jadi kalau orang jatuh dari titian itu langsung nyemplung ke Jahannam, 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itulah manusia akan ditanya 4 perkara. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sebelum kaki anak Adam bergeser untuk naik ke titian itu, maka belum lagi diangkat kakinya, ditanya 4 perkara. Pertama, umur, kemana kau habiskan? Kedua, masa muda, kemana kau lampiaskan? Ketiga, ilmu, sudahkah kau amalkan? Keempat, harta, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Semua akan ditanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sinilah ada proses hisab yang cukup melelahkan, cukup panjang. Di antaranya manusia akan diterbangkan catatan-catatan amalnya. Ada catatan umum, setiap para nabi punya catatan dengan kaumnya. Dan ada catatan masing-masing, semana kita ini punya catatan sampai ada namanya hadis bitaqah. Orang membawa di hadapan Allah 99 catatan, kata Allah, bentangkan catatanmu. Dibentangkan baru 1, rupanya kesalahannya catatannya sejauh mata memandang. Antum tahu kalau antum masuk ke sebuah minimarket, kemudian antum belanja semua satu minimarket itu, kemudian keluar struknya, kertasnya itu, belanjanya 1, 2, 3, sejauh mata memandang. Nah, itulah amal buruknya. Ini detik ini, jam ini, hari ini saya berbuat ini. Ini detik ini, jam ini, tahun ini. Semua sampai sejauh mata memandang, semua kesalahannya. Sehingga Allah mengatakan, periksa. Adakah malaikat saya salah tulis?
Dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua ini betul. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu salah satu keunggulannya, manusia akan dikembalikan hafalannya. Kalau di bumi ini, kadang-kadang apa yang antum perbuat 1 bulan, 1 tahun yang lalu sudah lupa kalau antum pernah gampar orang itu. Kalau antum pernah ngutang orang, ngambil barang orang, udah lupa. Tapi di akhirat nanti semua diingatkan. Nggak akan ada yang tersisa dari sebuah maksiat kecuali ditampakkan. Ya. Begitulah hisab. Adapun orang-orang ketika ini catatan itu diterbangkan, kemudian Allah menyuruh untuk mengambilnya, ada orang-orang yang mengambil dengan tangan kanan, sehingga dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Oh, lihat catatanku, baca, karena dia senang, isinya pasti kebaikan. Ha umuqra'u kitabiyah. Tapi ada orang yang mengambil dengan tangan kirinya, maunya dilempar saja karena tahu dia isinya, catatannya semua keburukan. Ada yang mengambil dengan tangan kiri, sebelah punggung susah diambil. Karena orang itu terbagi 3. Pertama, mukmin mengambil dengan tangan kanan, kafir dengan tangan kiri, munafik dengan tangan kiri di sebelah punggungnya. Begitulah manusia. Kemudian di sana juga nanti ada proses mizan, timbangan. Semua akan ditimbang. Dan timbangan itu menentukan kebaikan orang dan menentukan keburukan orang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi semua akan ditimbang itu. Baik badannya, baik catatannya, baik amalannya, semua akan ditimbang. Dan yang menentukan berat dan tidaknya timbangan itu bukan berat badan. Kalau berat badan yang gemuk, antum yang untung, yang kurus yang rugi. Oh, alhamdulillah saya gemuk, insya Allah timbangan saya berat. Ya, di dunia, di akhirat belum tentu. Karena Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul, orangnya kurus kering, naik pohon kurma, datang angin, kemudian jubahnya tersingkap, nampak betis yang kecil, di mana daging dengan tulangnya nyatu karena saking kecilnya. Akhirnya para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud, sangat kecil. Kata Rasulullah, tadhaku, jangan ketawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu. Karena kedua betis itu kalau ditimbang di satu neraca gunung Uhud, di neraca satunya, maka 2 betis Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Artinya bahwa yang menjadikan berat bukan badan, tetapi amalan dan catatan. Ya. Lalu apa yang bisa memberatkan timbangan, ikhwan? Banyak. Ya, salah satunya apa? Salah satunya zikrullah. Orang yang senantiasa berzikir itu, ikhwan, itu bisa memberatkan timbangan. Rasul mengatakan apa? Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat kata Rasul, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai ada satu cerita, ada seorang kakek di Saudi sana. Kakek sudah tua renta, namanya kakek kan tua, kalau muda tidak disebut kakek lah. Jadi seorang kakek ini habis sholat, kakek orang awam, tapi rajin sholat. Ketika habis sholat, dia datang kepada seorang imam yang mengimami sholat dan mengatakan, ya imam, ajarkan kepadaku satu hadis Nabi yang bisa ku amalkan dan ku dakwahkan. Imamnya terperanjat, kok tumben-tumben ada jamaah sholat tanya soal agama. Akhirnya imam pun menjawab dengan hafalannya. Dia teringat dengan hadis tadi. Oh iya, aku teringat Nabi SAW bersabda, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, keduanya ringan, thaqilatani fil mizani, tapi berat dalam timbangan, habibatani ala rahman, dicintai ar-Rahman Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wah, senang kakek ini dapat hadis ini. Pulang dia dari masjid, ketemu orang di jalan, hei sini, saya akan bacakan sabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudah. Ketemu orang lagi, dibacakan lagi, ketemu orang lagi, dibacakan lagi, sampai di rumah dikumpulkan
keluarganya, dengarkan keluargaku. Rasul bersabda, disebutkan hadis tadi. Pokoknya masuk pasar disebutkan hadis ini. Setiap ketemu orang disebutkan. Tidak ada satu orang yang ditemui kecuali dibacakan hadis ini. Sampai akhirnya kemudian dia pun sakit, kemudian koma 5 hari. Ketika koma ini, ketika di hari kelima dia siuman, yang pertama kali dipanggil bukan keluarganya. Aina dokter? Di mana dokter? Kenapa? Karena hanya dia yang belum dibacakan hadis ini. Ketika siuman, aina dokter? Di mana dokter? Katanya. Keluarganya senang, panggil dokter. Dokter, kakek saya siuman. Dokternya datang, dipegang tangannya. Ya dokter, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sambil memegang tangan dokter, hilang nyawanya, meninggal dunia. Di atas kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat timbangan. Ya. Maka zikir kepada Allah pemberat timbangan. Yang kedua, husnul khuluq. Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan melebihi baiknya akhlak. Dan akhlak itu tercermin dari anggota badan.